Kita akan bahas serba-serbi ya, teka-teki mengenai burung kecintaan kita ini, yaitu khususnya perkutut lokal alam ombyokan. Bro, ini, loncat nih, bro, ini. Enak kan? Makan di sini. Itu tadi kucing saya, namanya Cempluk. Sukanya makan oncom. Ngopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah, ada rokok, ada kopi, ada jabur. Wah, mantap. Kalau ngombyok di hari Minggu di tempat saya sini, di tempat kami ya, itu ada pasar yang bukanya setiap minggu. Di sana dominan dijual itu ya seperti ini, burung-burung dari berbagai macam jenis burung. Salah satunya ya si perkutut lokal alam ini. Nah, sembari kita ngombyok sama-sama ya kan, adalah pembicaraan ringan mengenai perkutut ini ya. Jadi informasinya itu juga lumayan lengkap kalau kita kebetulan saat itu ada di sana. Nah, mengenai si perkutut lokal alam ombyokan ini sendiri, itu banyak sekali cerita, banyak sekali rumors yang beredar seputar bagaimana sih ya caranya kita ini sebagai ombyokers, sebagai pengombyok itu nanti saat beli, nanti saat memilih-milih mereka ya kan. Nah, apa aja itu nanti saya akan infokan ya. Nah, yang paling utama itu tentu saja setidaknya kita tidak melakukan kekeliruan, sehingga bisa jadi kita akan satu, salah dalam memilih jenis kelamin ya, itu umumnya seperti itu ya. Dua, ini yang fatal, salah memilih burung yang kita bawa pulang. Artinya harapan hidupnya itu tipis. Nah, kenapa itu? Insya Allah apa yang saya infokan ini, apa yang saya sampaikan ini nanti setidaknya bisa bermanfaat untuk jenengan semua kala ngombyok. Nah, oke. Nah, baiklah ya kawanku, saudaraku, sedulurku, ombyokers. Ini aku kasih ilustrasinya. Nah, perkutut-perkutut lokal alam yang ada di dalam box ombyokan. Nah, seperti jenengan bisa lihat, mereka itu di satu box ya, banyak sekali jumlahnya, dan itu membuat mereka ya otomatis berdesak-desakan ya, seperti itu, seperti yang bisa Anda lihat sendiri. Nah, untuk kali ini saya akan membahas poin yang nomor 2 tadi, yaitu mengapa kita selalu saja seringkali salah dalam memilih perkutut ombyokan, sehingga saat kita bawa pulang itu tidak bertahan hidup atau tidak lolos seleksi alam. Untuk poin yang pertama saya nggak akan bahas dulu ya, karena kita tidak secara spesifik menampilkan wujud dari si perkutut itu dengan secara detail. Nanti saya bisa tunjukkan jenis kelamin mereka ya, entah itu yang jantan atau yang betina. Nah, kita lanjut lagi. Untuk
perkutut ombyokan lokal alam ini ya, itu seperti yang sudah jenengan ketahui, itu ditangkapnya itu dari alam ya kan, beda dengan perkutut yang ada di peternak, yang ada di bird farm atau yang di breeding. Nah, itu mereka saat ditangkap itu kita nggak pernah tahu metode yang digunakan. Nah, ada bermacam-macam metode yang kita ketahui ya. Nah, salah satunya metode pikat. Nah, itu. Terus metode jaring. Nah, terus ada lagi metode kolo. Metode kolo itu saat malam hari kan biasanya kawan-kawan kita itu, para pemburu, para penangkap perkutut itu menggunakan semacam tali yang dibentuk sedemikian rupa hingga layaknya tali yang para koboi pakai itu untuk menjerat kuda itu. Nah, tapi dengan bantuan tentu saja kayu atau bambu panjang untuk nyengget. Nah, kan? Nah, untuk nyengget saat mereka itu sedang istirahat di pohon-pohon tertentu. Nah, entah di rantingnya, entah di dahannya, atau entah di batangnya. Nah, dikololah mereka menggunakan metode kolo ini. Nah, yang terakhir ini yang akan saya jelaskan ini itu metode yang kemarin juga udah saya pernah sampaikan, itu agak-agak bahaya ya, karena fatal akibatnya, itu yaitu metode bius. Nah, untuk perkutut-perkutut yang terkena metode ini, itulah yang kenapa saya bilang itu yang akan nanti jika kita bayar dan bawa pulang, seringkali mereka tidak mampu bertahan hidup lebih lama. Artinya, dikala kita bawa pulang itu, lantas beberapa hari kemudian mereka akan mati. Nah, itu walaupun saat diombyokan itu kita lihat mereka tampak segar, tampak gagah, tampak utuh bulu-bulunya, utuh ekornya, sayapnya. Nah, itu karena apa? Karena saat ditangkapnya itu mereka dalam keadaan terbius, entah pusing, entah lemes, entah mabok ya. Jadi untuk ditangkap itu gampang, lalu dikepu, lalu dikumpulkan. Beda dengan metode pikat atau jaring ya kan. Kalau metode pikat itu sepertinya nggak akan bakalan dijual di ombyokan, karena dengan metode ini itu memerlukan kesabaran tingkat dewa ya kan. Lalu metode jaring memang bisa saja dengan metode ini si burung-burung perkutut hasil jaringan itu akan lengkap utuh bulu-bulunya, baik ekor ataupun sayapnya, tapi nggak akan semuanya utuh. Nah, coba bayangkan jika si kawan-kawan kita ini, si pemburu atau penangkap itu sedang dalam keadaan buru-buru misalkan, karena wah hasilnya itu semakin banyak. Nah, mereka tentu saja akan sedikit buru-buru, jadi tidak tertutup kemungkinan saat melepaskan dari jerat jaring itu ada beberapa ekor bulu atau beberapa helai bulu atau beberapa helai entah itu sayapnya atau ekornya itu tercerabut atau lepas. Nah, itu. Dan sebisa mungkin saat ngombyok itu jangan disemprot untuk menandai mereka ya, terkena air dari semprotan itu juga mengakibatkan mereka akan terimbas pada kesehatannya. Mereka itu saat diombyokan entah stres atau entah sakit atau tidak fit. Dikhawatirkan karena efek dari air semprotan itu akan menambah penderitaan mereka. Nah ya, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bisa menjadi satu referensi
bisa menjadi satu informasi yang nanti akan memudahkan sedulur semua, saudaraku, sahabatku, kawan Ombyokers dalam memilih dan memilah perkutut lokal alam yang ada di Ombyokan, tanpa menyudutkan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Ya, saya sampaikan semua itu berdasarkan apa yang saya peroleh melalui forum diskusi atau forum-forum lainnya, bahwasanya memang seperti itulah fenomena yang terjadi. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali yang mulai meminati perkutut-perkutut lokal alam itu untuk dipelihara atau untuk dirawat atau sekedar dijadikan sebagai hobi di rumah masing-masing. Dari itu tidak tertutup kemungkinan, ya kan, karena dengan begitu banyaknya permintaan akan pasar, jadi segala cara, segala macam metode digunakan untuk memburu, untuk menangkap mereka. Yang menjadi keprihatinan itu dikala menangkapnya itu atau memburunya itu tidak mengindahkan hal-hal yang sewajarnya, yang mengakibatkan nantinya si burung-burung buruan ini akan menemui nasib yang memprihatinkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan selalu kesehatan, kekuatan lahir dan batin, kekuatan hati dan kekuatan pikiran untuk dapat selalu berbuat dan berlaku positif.